Saya ulangi, apa itu proses keperawatan? Yaitu sebuah metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji, dilanjutkan dengan proses menentukan masalah kesehatan ataupun masalah keperawatan keluarga berdasarkan data-data senjang yang diperoleh melalui proses pengkajian itu, kemudian diikuti dengan menyusun rencana asuhannya, dan kemudian melaksanakan sejumlah intervensi ataupun tindakan keperawatan guna memperbaiki masalah kesehatan ataupun masalah keperawatan yang dihadapi oleh keluarga. Dan terakhir, seperti yang juga kita sudah mengenali sejak awal, mungkin di semester 1 atau 2, bahwa proses keperawatan itu ada 5 tahapan, dan tahap yang kelima yaitu mengevaluasi apakah tindakan keperawatan yang kita lakukan kepada pasien atau keluarga begitu atau masyarakat kalau dia konteksnya keperawatan komunitas itu memberikan efek yang baik atau tidak terhadap upaya untuk mengatasi masalah atau menyelesaikan masalah yang dihadapi klien kita, baik individu, keluarga, ataupun masyarakat. Jadi ini senantiasa mengikuti kemanapun perawat bertugas, baik itu di tatanan klinik maupun tatanan keperawatan komunitas, senantiasa menggunakan alat ini atau tool ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien kita. Jadi tidak berarti bahwa hanya keperawatan yang dilakukan di rumah sakit saja yang menerapkan proses keperawatan, tetapi juga di tatanan komunitas, di keluarga, maupun di masyarakat, tetap juga menerapkan proses yang sama. Ya, asuhan keperawatan keluarga merupakan proses yang kompleks dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk bekerja sama dengan keluarga dan individu sebagai penyusun dari keluarga itu atau sebagai anggota dari keluarga itu. Sedangkan proses proses keperawatan keluarga seperti yang tadi sudah disampaikan, dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, ini dari sumber yang lain dari ANA, Standards and Clinical Nursing Practice 1988, bahwa nursing proses itu terdiri dari assessment, nursing diagnosis ya atau menetapkan diagnosis keperawatannya, menetapkan kriteria-kriteria hasil atau outcome yang ingin dicapai, dan ini masih masuk seringkali disatukan dengan bagian planning ya, perencanaan yang keempat. Lalu yang kelima melaksanakan atau implementation, yang keenam mengevaluasi. Prosesnya seperti ini. Jadi kliennya adalah keluarga, ya, sehingga diperlukan pengkajian keperawatan keluarga yang dapat meliputi fungsi keluarga, struktur keluarga, lingkungannya, tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh keluarga, kekuatan keluarga, serta kebutuhan-kebutuhannya. Dari hasil pengkajian tentu kita memperoleh sejumlah data yang jika datanya sudah menunjukkan hal-hal yang positif, tentu kita apresiasi keluarga itu. Namun jika ada data-data yang senjang,
Melalui analisis data ini kemudian kita rumuskan diagnosis keperawatannya. Diagnosis keperawatan adanya di sini ya, di bagian analisis ini ditetapkan apa diagnosis keperawatan keluarganya. Disusunlah rencana tindakannya, lalu dilaksanakan dengan cara koordinasi, delegasi, juga kolaborasi, serta melengkapi sejumlah tugas-tugas perkembangan keluarga. Lalu dievaluasi, terakhir jika dirasakan masalahnya belum teratasi atau unsolved begitu ya, problem unsolved, kita lakukan reassessment untuk pengkajian ulang, lalu dianalisis kembali nanti. Mungkin ada perubahan diagnosis keperawatan ataupun perubahan rencana tindakan keperawatannya. Ini dari Anna. Lalu ini penjelasan tentang jika kita ingin melakukan pengujian apakah proses yang kita tempuh itu sudah baik atau tidak. Ini ada setiap tahapan itu, baik itu pengkajian, diagnosis keperawatan, menetapkan rencana tindakan maupun tujuannya ya, lalu mengimplementasi serta mengevaluasi. Ada sejumlah pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada diri kita sebagai perawat untuk memastikan apakah langkah-langkah ini sudah ditempuh dengan baik atau belum ya. Ini namanya critical thinking question terhadap sejumlah tahapan proses keperawatan keluarga itu. Misalnya tentang pengkajian, apakah datanya sudah lengkap belum ya? Kita sendiri bicara pada diri kita begitu ya, untuk mempertimbangkan apakah data itu sudah komplit atau tidak. Format pengkajian yang kemarin diberikan itu apakah sudah terisi atau belum. Lalu kalau tercatat ada 5 anggota keluarga yang tinggal serumah, apakah semuanya sudah dilakukan pemeriksaan fisik belum ya begitu. Nah ini semua sejumlah critical thinking yang kemudian kita perlu critical thinking question ya, pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri untuk melakukan pengecekan terkait dengan tahapan-tahapan proses keperawatan ini. Misalnya masih dalam pengkajian, what other data do I need begitu ya, data apa lagi nih yang saya butuhkan. Pertanyaan, saya memerlukan pengkajian yang lebih lengkap lagi terkait dengan satu hal begitu ya di dalam keluarga itu. Apalagi sumber-sumber data yang mungkin saya gali begitu. Mungkin wawancaranya tidak hanya pada kepala keluarga, tetapi juga kepada anaknya juga misalnya ya. Nah ini nanti bisa dicek satu persatu dari pengkajian, diagnosis, dan seterusnya, serta evaluasi. Itu nanti diterjemahkan sendiri, lalu dipakai untuk menentukan apakah setiap tahapan itu sudah ditempuh secara baik atau tidak. Lalu proses keperawatan keluarga yang terintegrasi, kasus risiko atau yang memerlukan tindak lanjut keperawatan keluarga di rumah, ini nanti akan dibahas di dalam sebuah tim khusus di puskesmas ya, tim perkesmas. Karena seperti yang kita sampaikan bahwa saya sampaikan terdahulu bahwa kegiatan ini payungnya adalah primary healthcare begitu ya. Dan selama ini yang menjalankan itu notabene para perawat yang berada di puskesmas. Oleh karena itu pelaksanaannya dikoordinir oleh penanggung jawab perkesmas begitu ya, perawatan kesehatan masyarakat, dan tentu tentang keluarga-keluarga binaan yang memenuhi kriteria ya sebagai keluarga rentan yang harus dibina, itu mereka punya
rapat tersendiri atau pertemuan tersendiri untuk membahasnya, merencanakan kunjungan rumah, merencanakan tindak lanjut ataupun merujuk dan lain-lain. Itu dibahas di tim yang terlibat di dalam perawatan kesehatan masyarakat. Dokumentasi semua terkait dengan hasil pengkajian, terapi yang diberikan, terapi modalitas atau terapi keperawatan yang diberikan, rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk ditempuh begitu agar keluarga menjadi lebih baik, lebih sehat. Juga diserahkan pada perawat yang lain yang sistem operannya ada ya untuk melanjutkan asuhan keperawatan. Nah, ini bagian dari tindak lanjut asuhan keperawatan keluarga di rumah atau di masyarakat. Jadi ada satu kesinambungan dari satu perawat yang mengelola kepada perawat yang lain yang mungkin akan melanjutkan pengelolaan keluarga rentan yang sudah didiskusikan di dalam pertemuan yang dikoordiniri oleh perawat Perkesmas. Ini tentang family center care ya. Perawatan yang berpusat pada keluarga. Saya kutip dari Friedman 98, Hansen dan Boyd 96, Humphreys and Campbell 2004. Perilaku sehat sakit dipelajari di dalam keluarga. Jadi mereka juga senantiasa belajar tentang bagaimana tugas perawatan kesehatan keluarga itu dikerjakan secara optimal begitu sampai kemudian tercapai perilaku sehat yang ingin diadop oleh keluarga. Lalu keluarga sebagai sumber kritikal dalam pemberian yang pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana memandirikan anggota keluarga sebagai helper bagi anggota keluarga yang lain. Jadi tingkat kemandirian keluarga juga ditingkatkan melalui proses keperawatan keluarga yang berpusat pada keluarga. Lalu disfungsi apapun, baik itu kondisi-kondisi yang tidak sehat seperti sakit, cedera, atau dampak dari perpisahan, begitu ya, ada yang meninggal dunia dan lain-lain, mereka mengalami kesedihan, nah itu harus dikelola karena dapat berdampak pada satu atau lebih anggota keluarga atau bahkan keseluruhan dari anggota keluarga itu. Jadi patut dikelola dengan baik begitu ya. Ini model salah satunya ya, model konseptual apa yang dikenal dengan Family Center Nursing atau FCN. Nanti pada akhirnya proses pengkajian yang dilakukan itu dapat membantu menegakkan diagnosis dengan dua macam diagnosis, yaitu diagnosis family as client, keluarga sebagai klien, dan family as a component of society, keluarga sebagai komponen dari masyarakat. Nah, ini menyangkut relasi ya, relasi keluarga dengan masyarakatnya seperti apa, serta keluarga sebagai klien, interaksi di dalam keluarga sendiri, proses keluarga yang terjadi di dalam keluarga, serta keluarga terkait dengan hubungannya dengan masyarakat di sekitarnya. Ini masih skema dari Family Center Nursing. Ada proses identifikasi atau pengkajian meliputi identifikasi sosial kultural ya, data sosiokultural, data lingkungan, struktur fungsi, stres dan coping dari keluarga. Lalu menyangkut individu sebagai anggota keluarga, menyangkut kesehatan mentalnya, physical, emotional, sosial, spiritualnya. Karena itu ada pengkajian individualnya ya dari keseluruhan anggota keluarga itu. Lalu menetapkan diagnosis keperawatannya,
merencanakan, ya, menetapkan juga kriteria hasil yang ingin dicapai atau tujuan, melaksanakan asuhan keperawatannya sendiri, serta mengevaluasi pelaksanaan dari asuhan keperawatan yang diberikan. Ini model Family Center Nursing dari Friedman 2004. Pengkajiannya sudah, ya, pengumpulan data tentang struktur keluarga, hubungan, serta interaksi antar anggota keluarga, individu dalam keluarga, dan prosesnya terus-menerus bertujuan untuk menetapkan diagnosis keperawatan. Jadi pengkajian atau pengumpulan data ini pada akhirnya membantu untuk menetapkan diagnosis keperawatan yang ada di dalam keluarga. Pengkajian itu mesti akurat, mesti juga clear, ya, terang benderang informasi yang diperoleh, jangan bias begitu, dan juga relevan datanya, sehingga akan membantu di dalam menetapkan diagnosis keperawatannya. Kalau tidak akurat, tidak clear datanya, juga tidak relevan, tentu akan kesulitan menetapkan diagnosis keperawatan keluarga. Ini tentang bagaimana proses pengkajian keluarga menggunakan in-depth family assessment, ya, dari Calgary. Jadi seperti yang saya sampaikan, sebetulnya banyak metode untuk mengkaji sebuah keluarga. Dari Calgary ada, dari Friedman ada versi panjangnya, ada versi singkatnya, begitu. Tapi semua memiliki dipakai oleh perawat untuk mengkaji sebuah keluarga. Dan anak-anakku semua sudah mencoba menggunakan format pengkajian yang versi panjang dari Friedman itu. Kita mungkin akan skip untuk pengkajiannya, nanti dapat dibaca di slide ini. Saya akan berikan juga di buku yang anak-anakku sudah punya, baik itu yang e-book maupun yang buku terbaru, yang buku ajar keperawatan keluarga dari Dr. Tantut itu. Kalau tentang pengkajian ada yang mau ditanyakan? Bruder, Ya, izin bertanya, ini dari Evelyn. ya. Saya Begini, nggak bisa lihat yang bertanya karena apa ini ya? Ya, Evelyn, sudah kelihatan sekarang. ya, begini Pak, yang waktu saya wawancara kemarin itu, biasanya kan kalau dalam keluarga itu kan pasti ada kayak penyakit yang beresiko dikarenakan keturunan ataupun kayak pola hidup kan, begitu kan, Bruder? Iya. Nah, yang saya temuin kemarin itu keluarga yang benar-benar secara segi resiko dari penyakit keluarganya itu nggak ada, maupun riwayat penyakit terdahulunya juga nggak ada, Pak. Jadi untuk mengambil resiko penyakitnya kayak gimana sih, Pak? Jadi diagnosis keperawatan keluarga pada sebuah keluarga itu tidak harus selalu menyangkut penyakit, begitu ya. Tapi bagaimana tentang interaksi sesama keluarga, begitu ya. Juga pelaksanaan fungsi keluarga dari fungsi afektif, reproduksi, ekonomi, perawatan kesehatan, dan lain-lain itu ya. Ada satu lagi lupa. Apa, Keisha, satu lagi? Ekonomi, afektif, sosial ya, sosial. Afektif, sosial, reproduksi, perawatan kesehatan. Ya. Kebetulan bagus semua, Pak. Kebetulan. Berarti pengkajiannya belum mendalam, sehingga hanya superficial mungkin yang dapat ya. Tapi nanti kita lihat ya. Ada lagi sebelum kita masuk kepada diagnosis keperawatannya. Nanti Keisha bisa menggunakan itu untuk menyusun diagnosis keperawatan.
Baik, Pak. Hmm. Ingat tangga yang ini, mengenal masalah kesehatan, memutuskan tindakan, merawat kesehatan keluarga, memodifikasi lingkungan, memanfaatkan pelayanan kesehatan. Ini apa ini? Siapa yang ingat? Ada yang ingat apa ini? Pernah mendengar tentang ini? Ayo, respon Bruder yuk. Ini bukannya yang musyawarah masyarakat ya, gitu. Bukan. Fungsi perawatan dalam keluarga bukan, Bruder. Iya, tapi bukan fungsi. Tugas ya namanya. Kalau fungsinya perawatan kesehatan keluarga, tapi kemudian kan dijabarkan kembali oleh Bailon dan Maklaya menjadi 5 tugas kesehatan keluarga, yaitu mengenal masalah, memutuskan, merawat, memodifikasi, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan. Dihafal ya. Nah, dalam keperawatan komunitas, khususnya keperawatan keluarga ini, apapun masalah kesehatannya, apapun diagnosisnya yang nanti anak-anakku dapatkan dari hasil pengkajian itu, ini sebagai etiologinya ya. Saya ulangi ya. Apapun diagnosisnya yang ada di dalam keluarga, this meeting will end it. 10 menit lagi akan berakhir. Nanti saya buatkan link yang baru. Apapun masalah kesehatan di keluarga, atau diagnosis keperawatannya, baik dari Nanda atau SDKI, itu berhubungan dengannya, itu mengambil 5 hal ini. Berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan ya, ketidakmampuan keluarga memutuskan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah itu, atau ketidakmampuan keluarga merawat kesehatan keluarga, atau ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan, serta ketidakmampuan memanfaatkan layanan kesehatan. Ada pertanyaan? Ini sudah mulai masuk ke topik tentang diagnosisnya. Ada yang nggak paham? Paham, Bruder. Paham ya? Sekali lagi, apapun diagnosa keperawatannya, ini adalah apanya? Etiologi. Iya, etiologi. Jadi, jangan cari etiologi-etiologi yang lain ya, misalnya berhubungan dengan tirah baring lama, begitu, atau apa begitu ya. Akumulasi sekret misalnya, enggak begitu. Keperawatan keluarga ini diagnosisnya. Ini etiologinya maksud saya. Tapi bedakan yang kaitannya dengan diagnosis individu begitu ya. Kalau di anggota keluarga ada yang sesak nafas begitu karena penyakitnya, tidak boleh ini sebagai etiologi, kan nggak nyambung ya. Misalnya gangguan oksigenasi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan. Ini hanya untuk diagnosis keperawatan keluarga. Bedakan dengan diagnosis individu dari anggota keluarga yang mungkin diabetes dia, stroke dia,
apalagi ya, asma misalnya begitu ya. Ini nggak bisa dipakai untuk diagnosis individu. Ini hanya untuk diagnosis keperawatan keluarga. Semisal apa ya, kalau di SDKI saya lihat sebentar. Ya, misalnya kalau di SDKI, standar diagnosis keperawatan Indonesia, halaman 266 misalnya, ada gangguan proses keluarga. Nah, gangguan proses keluarga itu kira-kira berdasarkan hasil pengkajian kita dengan data-data yang kita miliki begitu, mana nih yang paling tepat sebagai etiologi? Apakah ketidakmampuan keluarga mengenal masalah, atau ketidakmampuan keluarga memutuskan tindakan, atau ketidakmampuan keluarga merawat, ketidakmampuan keluarga memodifikasi, atau ketidakmampuan keluarga memanfaatkan layanan kesehatan. Jadi diagnosis itu ada diagnosis keperawatan keluarga, ada diagnosis individunya, meskipun semuanya di dalam konteks keperawatan keluarga. Kalau diagnosis keperawatan keluarga ini etiologinya, kalau diagnosis individu sesuaikan dengan apa ya, patofisiologinya begitu. Jadi kalau orang sesak nafas kenapa begitu, atau orang nyeri, anggota keluarga mengalami nyeri kenapa? Tentu bukan karena ketidakmampuan keluarga mengenal masalah, nyerinya sendiri karena apa begitu, sehubungan dengan proses penyakitnya itu begitu. Paham sampai di sini? Sebelum Zoom-nya mati sendiri? Tinggal 5 menit. Paham, Bruder. Oke. Paham. Nanti saya buatkan link yang baru untuk Zoom-nya. Ini gratisan sih, hanya 40 menit. Diagnosis keperawatan merupakan kumpulan pernyataan, uraian dari hasil wawancara, pengamatan langsung, dan pengukuran dengan menunjukkan status kesehatan mulai dari diagnosis yang sifatnya potensial, risiko tinggi, sampai dengan diagnosis yang sudah aktual. Kalau potensial dan risiko tinggi belum terjadi, kalau aktual tentu sudah terjadi, ya kita sudah bisa lihat atau amati begitu, sudah terjadilah begitu aktual dia. Kalau yang dua lagi belum. Struktur diagnosis keperawatan keluarga terdiri dari problem, etiologi, dan sign and symptom. Sama seperti di tatanan klinik, kalau dia masih belum terjadi, tentu belum punya sign and symptom ya, belum ada ditandai dengannya begitu. Jadi diagnosisnya hanya problem dan etiologi. Kata awal yang mengikutinya adalah misalnya potensial terjadinya apa, berhubungan dengan apa begitu. Tidak ada ditandai dengan, atau risiko tinggi terjadinya masalah apa, berhubungan dengan apa. Tidak disertai dengan sign and symptom karena belum aktual, belum terjadi. Kalau sudah aktual, barulah bisa dilengkapi dengan tanda dan gejalanya. Ya, ini tipe dari diagnosis keperawatan keluarga. Ada aktual, ada risiko tinggi, dan ada potensial, atau seringkali juga disebut sebagai diagnosis sejahtera. Apa bedanya? Kalau aktual itu memberikan gambaran berupa tanda dan gejala yang jelas dan mendukung bahwa masalah betul-betul sudah terjadi. Kalau yang risiko, masalah ini sudah ditunjang dengan data yang akan mengarah pada timbulnya masalah. Jadi sedikit lagi jika perawat tidak melakukan upaya untuk menanganinya, dia akan menjadi aktual. Kalau yang sejahtera ini masih baik-baik, namun jika kemudian juga perawat tidak berusaha untuk memperbaikinya, pada suatu hari juga akan menjadi aktual begitu ya. Jadi meskipun kondisi kesehatan keluarga masih baik, misalnya
gemuk-gemuk semua begitu ya, seperti di keluarga Bruder. Tidak ada keluhan hipertensi atau apa, sakit kepala atau tidak mengalami sakit apapun, tapi kalau kondisi itu dibiarkan, perawat tidak mengerjakan sebuah tindakan keperawatan, ya mungkin suatu hari akan mengalami gangguan kesehatan. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain. Jadi kondisinya masih baik-baik, tapi masih ada upaya untuk bisa ditingkatkan untuk lebih optimal lagi kesehatannya. Begitu ya, misalnya dengan mengatur gaya hidup begitu ya, baik itu olahraga, makan dan sebagainya. Itu yang diagnosis potensial maupun sejahtera. Dan ini ketiga jenis diagnosis ini akan berpengaruh nanti pada proses melakukan perhitungan skor dan bobot untuk menentukan prioritas masalah. Jadi harus diingat ada 3 jenis diagnosis, yaitu potensial atau sejahtera, risiko tinggi, dan aktual. Nanti akan dipakai ini di dalam penentuan prioritas masalah. Nah, sekali lagi, apa etiologinya? Yaitu 5 tugas kesehatan keluarga. Kayak apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Sama ya, kayak gitu juga ini. Apapun diagnosis keperawatannya, etiologinya yaitu ya. Nah, ini kita udah masuk pada kegiatan memprioritaskan. Di e-book, halaman berapa itu ya, kalau e-booknya? Di e-book halaman 135. Tentang yang ini. Sementara tentang diagnosis, ada yang mau tanya? Diagnosis keperawatan keluarga diangkat setelah stresor mengenai, ya, menyentuh garis pertahanan dalam keluarga, baik itu garis pertahanan fleksibel, garis pertahanan normal, maupun garis pertahanan resisten. Ingat yang Betty Newman yang pada komunitas 1 kita sudah pelajari tentang garis pertahanan yang sebetulnya imajiner ya, kita nggak bisa lihat mana garis pertahanannya begitu. Tapi disebutkan bahwa yang melingkupi sebuah keluarga, yang melingkupi sebuah komunitas, itu ada garis pertahanan fleksibel, garis pertahanan normal, maupun garis pertahanan resisten, yaitu garis pertahanan yang terakhir begitu ya. Nah, stresor akan mengaruhi tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, dan coping keluarga, setiap garis pertahanan yang ada dalam keluarga. Ingat kembali bahwa garis pertahanan fleksibel ini bisa mengembang, bisa terdesak, mendekati inti ya, kalau kita ingat gambarnya yang pada komunitas 1 ya. Nah, di situ dilakukan upaya pencegahan ya, primary prevention pada garis pertahanan fleksibel ini, sehingga harapannya dengan primary prevention yang mengutamakan, mengedepankan upaya promotif dan preventif, garis pertahanannya kuat begitu, tidak mudah rusak. Namun jika garis pertahanan itu rusak, sudah terjadi masalah begitu, yang berikutnya adalah garis pertahanan normal, di mana kita harus melakukan upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi supaya bisa kembali normal kembali begitu. Lalu yang ketiga garis pertahanan resisten. Ini upaya tertiary prevention atau upaya-upaya rehabilitatif yang dilakukan begitu ya, untuk memperbaiki garis pertahanan yang melingkupi keluarga ataupun komunitas itu tadi.
Nah, stresor-stresor yang dialami oleh keluarga itu bisa dari lingkungannya, bisa dari dalam juga begitu ya. Tentu akan mempengaruhi tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, dan coping keluarga pada setiap garis pertahanan yang ada di dalam keluarga. Diagnosis keperawatan dapat bersifat aktual, risiko, maupun sejahtera atau potensial tadi, tergantung dari garis pertahanan dalam keluarga, di mana stresor terdapat begitu, baik sehat maupun sakit. Ini dikutip dari Susanto Arisandi 2018. Tipikal atau tipologi atau tipe dari diagnosis keperawatan keluarga sudah seperti yang disinggung tadi, bahwa ada aktual, ada risiko, dan ada sejahtera. Diulangi bahwa sejahtera ini juga disebut sebagai potensial. Tipe diagnosis keperawatan keluarga bersifat aktual berarti telah terjadi defisit atau gangguan kesehatan dalam keluarga. Dan hasil pengkajian yang didapatkan itu sudah menunjukkan adanya tanda dan gejala dari gangguan kesehatan. Jadi paket lengkap ya. PES ada semua kalau pada kondisi yang aktual. Problem, etiologi, sign and symptom. Mengapa ada sign and symptom? Karena sudah terjadi masalahnya. Jika tidak terjadi atau belum terjadi, dia tidak memperlihatkan tanda dan gejala. Diagnosis keperawatan keluarga bersifat risiko atau juga dikenal sebagai ancaman kesehatan, berarti sudah ada data yang menunjang, ya, sudah ada data yang menunjang akan terjadi masalah, tetapi belum terjadi, begitu ya. Namun belum terjadi. Misal dicontohkan dalam buku ini, lingkungan rumah yang kurang bersih atau pola makan yang tidak adekuat, itu menunjang pada sebuah masalah yang sifatnya risiko, atau ada juga yang menyebutnya risiko tinggi begitu. Lalu diagnosis keperawatan keluarga yang bersifat sejahtera atau wellness begitu merupakan suatu keadaan di mana keluarga dalam keadaan sejahtera atau baik-baik saja. Namun perlu ditingkatkan, ada upaya yang perlu dilakukan agar kesehatan keluarga tetap bertahan dengan baik, begitu ya. Jadi misalnya keluarga tidak sering olahraga, bagaimana perawat merancang sebuah upaya supaya keluarga mau berolahraga, atau mau diet jika pola makannya tidak bagus, begitu ya. Meskipun semua masih bagus-bagus saja, kesehatannya masih baik-baik aja begitu. Nah, itu yang digolongkan ke dalam diagnosis yang sifatnya sejahtera atau potensial. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bruder. Oke. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa. Nah, ini sederhana. Nah, ini yang tadi, lanjutannya. Etiologinya adalah 5 tugas kesehatan keluarga yang tadi, yaitu mengenal masalah, membuat keputusan, merawat, memodifikasi lingkungannya, dan memanfaatkan pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Inilah etiologinya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana menentukan prioritas dari masalah keperawatan yang sudah kita tetapkan, atau menetapkan prioritas dari diagnosis keperawatan yang sudah berhasil kita tegakkan melalui proses analisis.
penetapan prioritas masalah atau diagnosis keperawatan itu menggunakan skala yang mengikuti apa yang dulu diperkenalkan oleh Bailon dan Maclay tahun 1978. Ada 4 hal yang dilihat. Yang pertama sifat masalah, yang kedua kemungkinan masalah dapat diubah, yang ketiga potensi masalah untuk dicegah, dan yang keempat menonjolnya masalah. Nah, untuk yang sifat masalah, tadi kita sudah mengenal diagnosis keperawatan, baik itu sifatnya aktual, risiko atau risiko tinggi, dan terakhir sejahtera atau potensial. Untuk sifat masalah ini ditetapkan memiliki bobot 1. Ya, diulangi. Untuk sifat masalah memiliki bobot 1. Scoringnya perhatikan. 1 jika keadaan sejahtera atau potensial. 2 skornya jika sifat masalahnya risiko atau risiko tinggi. Kadang-kadang ada yang mencantumkan tinggi. Yang ketiga, bukan yang ketiga. Skornya 3 jika sudah aktual, sudah nyata. Jadi ada 3 sifat masalah, keadaan sejahtera, risiko aktual. Skornya masing-masing 1, 2, 3 dengan bobotnya 1. Lalu yang berikutnya yang menjadi parameter adalah kemungkinan masalah dapat diubah. Untuk kemungkinan masalah dapat diubah, ini bobotnya 2. Nah, sekarang bagaimana pemberian skornya? Yaitu dari 0 sampai 2. 0 ini jika masalah itu tidak dapat diubah. 1 jika perawat memiliki pandangan bahwa hanya sebagian saja dari masalah itu yang dapat diubah. Lalu 2, jika perawat berpandangan atau memiliki pemahaman bahwa masalah dengan mudah dapat diperbaiki atau diubah. Berikan skornya 2. Jadi rentang skornya dari 0 sampai 2. 0 tidak dapat, 1 hanya sebagian, 2 dengan mudah dapat diubah. Lalu yang parameter ketiga itu tentang potensi masalah untuk dicegah. Bobotnya 1. Jika potensi masalah itu dirasakan rendah untuk dicegah, berilah skor 1. Artinya bahwa keperawatan berpandangan ini tidak cukup kuat begitu ya, tidak cukup dapat begitu dicegah masalahnya untuk terjadi. Itu 1 skornya. Jika cukup, dirasa cukup, skornya 2. Tapi kalau perawat berpandangan bahwa ini sangat potensi untuk dicegah begitu, ataupun ditangkal. Nah, itu skornya 3 atau tinggi begitu ya. Jadi perhatikan yang tadi pertama itu tentang sifat masalah, rentang skornya 1 sampai 3, bobotnya 1. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah, rentang skornya dari 0 sampai 2, bobotnya 2. Yang ketiga, ini skornya 1 sampai 3 dengan bobotnya kembali 1 saja. Yang parameter keempat terkait dengan menonjolnya masalah.
Jika masalah tidak dirasakan, keluarga nggak merasa nih ada masalah itu, begitu ya. Tidak aware, itu skornya 0. Jika dirasakan ada masalah, tapi keluarga merasa bahwa oh nggak apa-apa, ini nggak terlalu perlu begitu untuk segera ditangani begitu, itu 1 skornya. Tapi jika masalah dirasa berat dan perlu penanganan yang sesegera mungkin, itu skornya 2, ya. Masalahnya dirasakan mendesak ini untuk diatasi, ditangani. Skornya 2. Jadi perhatikan bahwa pemberian skornya range-nya antara 0 sampai 2, 0, 1 atau 2. Dengan bobotnya 1. Ya, jadi dapat dilihat bahwa kayak seperti ada pola ya. Parameter 1 polanya skornya 1 sampai 3. Parameter 2 skornya 0 sampai 2. Parameter 3 skornya 1 sampai 3. Dan parameter 4 skornya berulang lagi 0 sampai 2. Jadi 1 sampai 3, 0 sampai 2, 1 sampai 3, 0 sampai 2. Ingat bobotnya sekarang. Bobotnya 1 yang pertama, 2 yang kedua, 1 yang ketiga, dan 4 yang keempatnya 1 juga. Jadi 1, 2, 1, 1. Polanya seperti itu. Nah, ini akan bermanfaat untuk apa? Untuk penentuan skor totalnya atau nilai. Di mana ada rumus skor yang dipilih per skor tertinggi yang tersedia dikali bobotnya, begitu ya. Jadi kalau mau menentukan sebuah masalah keperawatan itu ada 2 masalah keperawatan, misalnya ada 2 diagnosa keperawatan, mau menentukan mana lebih prioritas dengan yang lainnya, dimasukkan ke dalam rumus, begitu ya. Skor yang dipilih per skor tertinggi untuk masing-masing parameter. Untuk sifat masalah, misalnya kita untuk contoh yang real ya, untuk dalam perhitungan. Sifat masalah kan skornya 1 sampai 3, bobotnya 1. Misalnya masalahnya sudah aktual. Kalau aktual, skornya berapa yang kita pilih? 3. Oke. Dibagi angka tertinggi atau skor tertinggi yang tersedia, berapa? 3. Berapa? 3. 3 juga ya. Jadi 3/3, betul ya? Dikali bobot. Bobotnya berapa? 1. 3/3 dikali 1 berapa? 1. 1, betul. Atau misalnya kalau diagnosisnya sejahtera gitu, berapa skornya? 1, Bruder. 1. Pembaginya berapa? Dibagi 3, 3. Ya, kali. 1. Jadi hasilnya? 1/3. Sepertiga. Nah, 1/3. Itu untuk parameter yang pertama. Lalu masuk ke parameter yang kedua. Range-nya berapa? Range skornya yang tersedia berapa? 0 sampai 2. sampai 2. Bobotnya berapa? 2. Bobotnya 2. Jadi bobotnya itu nanti langsung angka 2. Nah, misalnya, aduh masalahnya sulit ini, nggak mungkin dirubah. Berapa skornya yang kita pilih? 0. 0. Dibagi? 2. 2. Dikali? 2. 2. Hasilnya? Hasilnya? 0. 0. Kenapa ragu-ragu? Yang tadi misalnya 3 aktual ya. Jadi yang tadi skornya berapa? Yang pertama? 1. Yang sekarang?
Nol. 0. Ingat ya, tadi 1, sekarang 0 hasilnya. Yang berikutnya, parameter ketiga. Potensi masalah untuk dicegah. Oh, ternyata perawat mempunyai pandangan bahwa ini cukup saja begitu. Berapa skor yang dipilih? 2. 2. Pembaginya? 3. 3. Dikali? 1. Jadi berapa? 2/3. Oke. Terakhir, menonjolnya masalah. Itu masalah tidak dirasakan. Berapa? 0. Pembaginya? 2. 2. Kali bobotnya berapa? 1. Hasilnya? 0. 0. 0. Dijumlahkanlah yang tadi 1, yang kedua 0, yang ketiga 2/3, yang keempat 0. Berapa totalnya? 5/3. Disederhanakan jadi berapa? 1/2/3. Nah, 1/2/3 kan? Nah, nanti untuk masalah yang kedua dibeginikan lagi caranya. Untuk masalah yang kedua misalnya B begitu, apa diagnosis keperawatannya. Dihitung lagi per parameternya, per kriterianya begitu. Sampai ketemu skor akhirnya berapa hasil penjumlahannya. Jika dia lebih tinggi dari skor yang tadi kita dapatkan, yang 1/2/3, berarti itulah masalah yang prioritas pertama. Sedangkan masalah yang kita sudah hitung baru saja, itu yang 1/2/3, itu di urutan keduanya. Tapi kalau dia lebih rendah, masalah yang kita sudah hitung tadi, yang 1/2/3 lebih tinggi dari yang masalah berikutnya, tentu masalah yang 1/2/3 itulah yang ditempatkan sebagai urutan pertama. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Jadi bagaimana Buddha? Masih agak kurang tidak mengerti maksud dari skor dari kan nanti kan misalnya Buddha banyak nih kan yang saya pernah lihat di yang pekajian yang berkasih sebelumnya itu kan banyak kayak prioritas masalah keperawatannya. Terus itu bagaimana sih misalnya satu tabel udah dapat nih 1/2/3. Jadi yang lainnya bagaimana Bruder? Itu melihat dari sisi mananya sih Bruder? Ulangi Evelyn, gimana? Jadi dari skor yang kita dapat tadi itu tuh melihat dari sisi yang mananya sih Bruder? Saya masih bingung. Itu setiap parameter yang tadi saya bacakan itu semua harus dianalisis seperti itu. Misalnya kamu punya 10 diagnosis. 10 diagnosis ya. Semua harus dihitung menggunakan rumus skor yang dipilih per skor tertinggi dikali bobot. Sehingga nanti dapat hasil penjumlahan keempat-empatnya, itulah skor totalnya. Nanti untuk masalah yang kedua, dihitung kembali seperti itu. Nah, angka yang tertinggi, kalau ada 10 masalah ya 10 skor mana? Dari 10 skor yang kamu punya, mana yang tertinggi di antara ke 10-10 itu? Lalu diurutkan saja. Melihatnya hanya dari 4 parameter ini saja. Sifat masalah dengan ketentuan skornya sudah ditetapkan di situ, bobotnya juga sudah ditetapkan. Kemungkinan masalah dapat diubah, skornya juga sudah ditentukan di situ, bobotnya juga sudah ditentukan. Berikutnya potensi 10 menit lagi berakhir. Potensi masalah untuk dicegah. Nah, skornya juga sudah tersedia 1-3, bobotnya 1. Menonjolnya masalah 0-2,
skornya dan bobotnya 1. Semua masalah, ada 10 diagnosis, semuanya harus melalui tahapan menghitung skor per angka tertinggi yang tersedia dikali bobot. Terus dijumlahkan ke empat-empatnya, itulah skor akhirnya. Lalu kalau 10 diagnosis, ada 10 skor diagnosis yang ininya ya, skor akhirnya. Itulah yang kemudian diurutkan dari urutan terbesar ke yang terkecil. Urutan terbesar itulah prioritas yang tertingginya begitu. Ya, diagnosis ke-10 tentu skor yang paling kecil, terkecil. Bisa saja skor terkecilnya berapa? Kemungkinan bisa 0 gitu atau Nggak bisa. Atau saya tanya dulu, skor total yang terbesar akan berapa? Bisa nggak 10? Dari sebuah diagnosis bisa nggak skor akhirnya itu lalu 10 misalnya? bisa Bu, udah bisa. Yang lain, pendapat yang lain, bisa nggak? Skor sebuah masalah itu misalnya diperoleh skor akhirnya 10. Tidak bisa, Bruder. Kenapa tidak bisa? Tidak, Bro. Tidak bisa, Karena per masing-masing bobotnya hanya 2 dan 1, Bruder. Iya, 1, 2, 1, 1 ya. Jadi maksimal itu hanya 5. Angka tertinggi hanya mungkin 5. Jadi kalau Keisha menghitungnya bisa sampai 6 atau 7, 7,5, 7/3, dipastikan keliru. Skor tertingginya hanya boleh 5. Karena apa? Kalau parameter pertama kita pilih 3 begitu ya. Ya 3/3 kan 1. Kali 1, 1 juga. Parameter kedua, skor tertingginya 2. Kita pilih 2. 2/2 kali 2 juga 2 begitu. Sama kayak nilai bobotnya kan. Nomor 3 juga begitu. Potensi masalah dapat dicegah. Kalau tinggi 3. Skor tertinggi yang tersedia 3. 3/3 kali 1, 1. Menonjolnya masalah. Skor tertingginya, skor yang kita pilih 2. Skor tertinggi yang tersedia 2. 2/2 kali 1 ya 1 juga. Jadi penjumlahan bobotnya itu sama dengan penjumlahan kalau yang kita pilihnya yang setiap parameternya yang tertinggi begitu ya. Maksimalnya hanya boleh 5, nggak mungkin sampai lebih dari 5. Skor terendahnya juga tidak mungkin 0 karena ada yang parameter 3 dan parameter 1 itu tidak punya skor 0 begitu. Jadi paling yang tertinggi adalah yang terendah yang mungkin adalah 1/3 ditambah 1/3. Jadi paling rendah adalah 2/3. Itulah skor yang paling terendah yang mungkin. Begitu. Kalau hanya 1/3 skor terakhir juga nggak bisa. Berarti keliru perhitungannya. Kita akan coba nanti. Siapa yang masih bingung silakan bertanya supaya saya bisa jelaskan. Karena Zoom-nya akan running out lagi nih. Tentang penjelasan itu ada di halaman 71 dari buku ajar keperawatan keluarga ya. Kalau di buku e-book-nya bisa lihat ada juga dia di halaman siapa yang menemukan di e-book halaman berapa tentang 135, Bruder. 135. Ya, menggunakan tabel itu ya, prioritas masalah keperawatan keluarga. Jadi ingat polanya ya.
Ingat parameternya apa saja, ingat range-nya, apakah 1 sampai 3 atau 0 sampai 2, ingat bobotnya, 1, 2, 1, 1, lalu hitunglah, lalu dibandingkan dengan diagnosis yang lainnya. Nah, kalau kita ujian nggak akan ada alat bantu apa-apa begitu. Bahkan uji kompetensi pun nggak ada alat bantu. Jadi ya bikin jembatan keledainya supaya membantu untuk mengingat. Nanti saya bisa share juga apa yang pernah saya buat sebagai jembatan keledai untuk mengingat ini. Begitu. Ada pertanyaan yang belum memahami? Saya persilahkan. Bruder, izin bertanya. Silakan. Untuk yang di skala prioritas itu kan ada kolom pembenaran, Bruder. Nah, itu isinya apa ya, Bruder? Oh, ya itu kalau kita masih di pendidikan, sama kayak kita bikin rencana tindakan, lalu ada rasionalnya. Pernah begitu nggak kalian membuat rasional? Mengapa melakukan alih baring Miki setiap 2 jam sekali? Rasionalnya apa begitu? Pernah membuat begitu nggak kurang lebih? Pernah, Bruder. Pernah ya, ada rasionalnya. Sama, ini pun rasionalnya memilih skor itu. Artinya bahwa kalian membuat argumentasi mengapa pilih 1, 2, 3 atau 0 sampai 2 itu pembenarannya apa begitu. Misalnya yang apa ya misalnya. Sebentar saya contohkan. Misalnya menonjolnya masalah. Pilih 0, masalah tidak dirasakan. Apa pembenarannya? Ya, misalnya terlihat bahwa keluarga tidak pernah mengungkapkan tentang masalah itu. Atau keluarga tidak pernah mengatakan merasa terganggu dengan kondisi itu. Begitu. Artinya bahwa tidak aware keluarganya. Itu kemudian perawat menetapkan, oh skornya 0. Nah, berikanlah pembenarannya apa, mengapa anak-anakku memilih 0 untuk itu, begitu. Apa yang ditemui di keluarga itu sehingga kalian semua memberikan 0 untuk itu. Memberikan 1 atau memberikan 2. Apa pembenarannya atas pilihan kalian itu, begitu. Seperti itu penjelasannya. Begitu juga skor-skor yang lain dikatakan aktual. Sifat masalahnya, mengapa dikatakan aktual misalnya ya? Karena misalnya tanda dan gejalanya sudah nyata. Dan masalah itu bisa dilihat secara langsung bahwa sudah terjadi kayak begitu. Tanda dan gejalanya juga apa begitu. Cantumkan di pembenaran. Bisa dipahami? Bisa, Bruder. Ya. Terima kasih, Bruder. Terima kasih. Ini hanya untuk membantu aja menguatkan atau memberikan penjelasan terhadap pilihan yang kita lakukan. Pertanyaan lain mungkin ada? Kalian punya semua buku SDKI? Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia? Belum, Bruder. Belum, Bruder. Ya. Nanti kan masuk ke kelompok tuh. Harapannya mudah-mudahan setiap kelompok ada yang punya SDKI-nya ya.